informasi mengenai cara minum obat yang benar ya selama berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada ya. Perkenalkan, nama saya Anang Setio Wiono, apoteker penanggung jawab Apotek Kandat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Tegalan Kandat, Kabupaten Kediri ya. Sekaligus juga Dekan Fakultas Sains, Teknologi dan Analisis Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Izinkan dalam kesempatan ini ya, saya ingin berbagi informasi mengenai cara minum obat yang benar ya selama berpuasa ya. Untuk itu tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh buat kita semua. Allahumma amin ya. Baik, seperti diketahui ya bahwa puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib ya bagi semua umat muslim ya. Nah, seperti yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, namun ya, ada yang harus diperhatikan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana mereka perlu meminum obat secara rutin ya. Maka rutinitas minum obat tersebut dapat disiasati ya, agar tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang ya, dan mendapatkan efek obat yang diminum tetap dapat tercapai begitu. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ya bagi orang yang perlu minum obat rutin bila ingin tetap berpuasa di bulan Ramadan ini ya. Maka secara umum obat dibagi menjadi beberapa dosis ya yang perlu diminum untuk mengobati penyakit tertentu ya. Beberapa jenis obat ini misalnya tertulis 1 tablet atau kapsul sekali sehari ya, atau 2 kali sehari atau seterusnya. Tetapi biasanya cara minum obat tersebut bisa sebelum makan ya, bersamaan dengan makan ataupun setelah makan. Nah, ini bagaimana kan begitu pada saat puasa. Nah, mengenai frekuensi berapa kali obat tersebut diminum dalam sehari, hal itu tergantung dari jenis dan sifat obatnya sebenarnya ya. Untuk obat-obatan yang diproses dalam dan terbuang oleh tubuh melalui air seni, maka frekuensi minum obatnya tentu sehari mungkin akan lebih sering ya dibandingkan dengan obat-obatan yang melalui proses metabolisme yang lama berada di dalam tubuh, maka frekuensi minumnya akan lebih panjang ya. Nah, sebenarnya pada obat yang sama dengan jumlah yang sama itu akan memiliki durasi kerja yang sama pula ya. Sehingga jarak minum obatnya itu juga harus sama ya. Contoh ya, obat yang diminum 1 kali sehari ya, maka diminum per 24 jam ya. Untuk obat yang diminum 2 kali sehari, maka
diminum per 12 jam begitu. Nah, untuk obat yang diminum 3 kali sehari ya maka diminum per 8 jam. Nah, ini yang salah kaprah ya di masyarakat itu, 3 kali sehari begitu ya diminum pagi, siang, sore ya. Nah, itu tidak memperhatikan durasi per 8 jamnya ini ya, sehingga itu kurang tepat sebenarnya ya, harusnya per 8 jam seperti itu ya. Tentu punya alasan ya, yaitu apabila diberikan bersamaan dengan makan akan mengganggu penyerapan obat tersebut ya. Selain itu agar dapat membantu memberikan efek maksimal ya pada lambung, misalnya obat-obat lambung ini ya sering diminum sebelum makan dengan tujuan agar asam lambungnya ini tidak berlebihan ya, sehingga bisa mengurangi gejala mualnya. Nah, untuk obat-obatan yang penyerapannya akan lebih baik ketika bercampur dengan makanan, maka ya mengkonsumsinya yaitu setelah makan ya, diharapkan dapat memberi efek maksimal ya terhadap fungsi obatnya begitu. Nah, bagaimana cara minum obat saat berpuasa di bulan Ramadan seperti ini ya? Selama berpuasa, waktu minum obat kita kan tentu berubah ya dari 24 jam menjadi 10 jam. Tentu penyesuaian waktu penggunaan obat tersebut dibutuhkan ya. 1 kali dalam sehari misalnya, maka minumlah saat berbuka atau saat sahur ya, pilih salah satu, berbuka atau sahur ya. Yang terpenting waktunya adalah setiap harinya itu per 24 jam ya begitu. Nah, untuk obat dengan dosis 2 kali sehari ya, maka minumlah 1 kali saat berbuka dan 1 kali saat sahur ya. Nah, untuk obat dengan dosis 3 sampai 4 kali sehari, maka minumlah tiap obatnya dengan membagi durasi waktu ya antara berbuka puasa dan sahur tadi secara sama rata. Nah, khusus untuk obat yang harus diminum 3 kali sehari, sebenarnya disarankan untuk meminta kepada dokter Nah, sebenarnya tidak semua penggunaan obat ya bisa membatalkan puasa ya. Ada beberapa jenis obat yang bisa digunakan pada siang hari saat menjalankan ibadah puasa ya. Contohnya obat tetes mata ya, krim, salep ya, plester, koyo begitu ya, boleh ya. Kemudian suntikan ya, suntikan melalui kulit, otot, sendi, pembuluh darah, semua boleh ya. Itu suntikan boleh ya, baik intravena, intramuskular ya boleh ya, kecuali pemberian makanan yang melalui intravena misalkan infus itu ya, ya itu tidak boleh ya. Kemudian yang dibolehkan lagi yaitu oksigen ya, bantuan oksigen. Wah, ini kalau memang benar-benar dibutuhkan oksigen kan itu sangat krusial sekali ya. Di stop ya bisa fatal ya kan, maka ini wajib diberikan, jadi tidak membatalkan puasa ya. Bantuan anestesi misalkan ya, penghilang rasa sakit yang darurat itu memang harus diberikan misalkan, nah itu boleh ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian obat kumur atau semprotan oral ya, itu asalkan tidak boleh ditelan ya, itu boleh ya. Kemudian tetes hidung, inhaler seperti itu boleh ya, tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana untuk obat diabetes sekarang ya, obat kencing manis ya. Obat kencing manis atau obat anti diabetes ini tentu harus diminum setiap hari kan, ya kan? Nah, tak terkecuali pada saat puasa ya, biasanya pasien diabetes akan diresepkan obat yang diminum saat sarapan pagi kan, seperti glibenclamid gitu ya. Mengkonsumsi obat-obat anti diabetes ini pada saat sahur ya, karena
dikhawatirkan nanti terjadi hipoglikemi pada saat Anda berpuasa di siang harinya. Jadi untuk obat anti diabetes itu disarankan pada saat berbuka puasa minumnya ya. Seperti itu. Nah, untuk obat anti hipertensi ya, sama halnya dengan obat kencing manis ini ya. Obat penurun darah tinggi ini juga diminum setiap hari kan ya, tak terkecuali saat puasa. Maka jika dokter meresepkan 1 kali sehari, disarankan agar obat diminum saat makan sahur ya untuk obat hipertensi. Itu kebalikannya obat anti diabetes ya. Jadi kalau obat anti hipertensi itu pada saat sahur ya. Agar dapat mengontrol tekanan darahnya nanti pada saat aktivitas di siang harinya. Ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan ya bahwa tekanan darah itu akan mencapai angka paling tinggi ya pada jam 9 sampai 11 pagi. Dan paling rendah itu malam hari setelah tidur ya. Jadi obat anti hipertensi itu jangan diminum setelah buka puasa atau sebelum tidur ya. Bisa drop ya nanti. Jadi lebih baik diminum pada saat sahur ya obat anti hipertensi ini. Oke. Nah, untuk obat MAH sekarang. Jika obat MAH yang diresepkan itu sekali sehari, misalkan itu omeprazol, lansoprazol itu ya, dan biasanya itu diresep sekali sehari toh. Nah, maka sebaiknya diminum pada malam hari ya sebelum tidur ya. Sedangkan obat MAH yang diminum 2 kali sehari ya seperti ranitidin, famotidin itu ya, maka diminum saat malam hari sebelum tidur ya, dan pada waktu makan sahur. Nah, hal ini disebabkan asam lambung itu mencapai kadar yang paling tinggi itu pada saat dini hari, ya antara jam 2 sampai jam 4 dini hari lah ya. Maka sebaiknya diminum malam hari obatnya, obat MAH ini ya, untuk menjaga kenaikan asam lambung yang berlebihan begitu. Contoh lagi, obat penurun kolesterol ya. Obat penurun kolesterol sebaiknya diminum pada pukul 7 sampai malam jam 9 malam ya. Ya itu ya. Atau setelah makan berbuka puasa. Kenapa? Mengingat metabolisme kolesterol itu paling tinggi yaitu pada malam hari ya, sehingga diharapkan pada saat diminum di jam 7 atau 9 malam itu bisa menekan ya kolesterol ini untuk naik menjadi tinggi begitu. Ya itulah tadi ya beberapa contoh cara minum obat selama berpuasa. Ya, bagi Anda yang wajib minum obat rutin dan berkeinginan untuk menjalankan ibadah puasa ya, sebaiknya berkonsultasilah ya dengan apoteker Anda ya atau tenaga medis terlebih dahulu ya. Hal tersebut untuk mengetahui ya jadwal minum obat yang direkomendasikan begitu. Atau juga untuk mengetahui kekuatan tubuh Anda ya selama puasa atau hal lain yang menyangkut penyakit dan obat Anda gitu. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sekali lagi di bulan puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua dan segera mengangkat virus COVID-19 ini dan kondisi kita bisa segera normal kembali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.